Bismillahirrahmanirrahim. Madhab itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Madhab sendiri itu bukan dalil dalam beragama, bukan dasar hukum dalam beragama. Tapi madhab adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena dia sarana, maka kadang-kadang sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada cara memahaminya itu keliru, ya, ada cara menyampaikan dalil itu juga keliru. Jadi ini wajar saja. Nah, hanya saja kalau kekeliruan seseorang dalam koridor yang demikian itu ya dimaafkan, karena dia memang bukan bermaksud untuk mau menyesatkan manusia. Dia ini bermaksud memang mau cari kebenaran, hanya dia keliru memahami. Nah, itu dimaafkan, hanya kekeliruannya jangan diikuti. Oleh sebab itu dikatakan kita dalam beragama itu ikuti madhab atau ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jawabnya adalah ikuti Al-Quran dan Sunnah. Madhab hanya alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kita ini ilmu kita terbatas, pengetahuan kita cuma sedikit, ya. Kita belum tahu hadis Nabi banyak, kita ilmu-ilmu juga kurang. Jadi kita tidak berhak untuk menafsirkan Quran atau menafsirkan hadis sendiri. Kita butuh ulama. Nah, inilah yang namanya madhab. Nah, ulama itu pun manusia biasa. Nah, nanti terkadang di bidang ini ulama ini benar, di bidang ini ada ulama lain yang benar. Di bidang ini, oh dia ini yang tadi benar itu keliru. Di bidang yang satu lagi, dia yang tadi keliru bisa benar. Kan begitu, namanya manusia. Kadang dia benar di satu sisi, kadang dia salah di satu sisi. Oleh sebab itu, kita sebagai penuntut ilmu, kita melihat argumen-argumen di antara madhab ini, oh ternyata, oh ini lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita ambil jadi pegangan. Dan kita memberikan udzur, memberikan maaf kepada orang yang keliru. Karena dia memang bukan bermaksud mau menyesatkan kita, bukan. Dia juga mau cari kebenaran, hanya saja keliru. Jadi kalau ditanyakan kenapa sampai dia bisa keliru, Ustaz? Bukankah dia ulama besar? Ya, kan begitu kan? Kenapa dia bisa keliru? Kita katakan dulu itu menuntut ilmu tidak sama sekarang, ya. Sekarang ini gampang saja. Begitu kita punya uang, kita beli kitab-kitab itu banyak, kita duduk dalam rumah bisa belajar saja dan kita bisa dapat banyak hadis. Atau lebih keren lagi sekarang itu ada maktabah syamilah. Download saja di situ ribuan kitab sudah, ya. Nah, kalau dulu tidak. Dulu untuk mendapatkan satu hadis itu seorang ulama terkadang berjalan berbulan-bulan. Nah, masalahnya kadang-kadang dia belum dapat satu hadis, dia sudah meninggal. Nah, lalu orang tanya ke dia dalam masalah yang tersebut, tapi dia belum dapat hadisnya. Akhirnya waktu itu dia berfatwa tapi belum menggunakan hadis, masih menggunakan logika karena dia belum mendapatkan hadis. Disinilah dia keliru. Nanti ulama lain ternyata dapat hadis di bidang yang dia fatwa itu. Makanya ulama yang dapatkan hadis itu mengatakan, oh bukan begitu, itu cuma pendapat dia semata-mata, nggak ada hadis. Harusnya begini, ini ada hadisnya ini. Nah, contoh, saya berikan contoh, ya. Contoh konkret itu seperti Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dalam perjalanan hidup beliau tidak dapati hadis yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi dan wali. Jadi Imam Abu Hanifah ketika ditanya tentang pernikahan, beliau katakan pernikahan itu sama dengan jual beli saja. Yang penting suka sama suka boleh. Ya. Karena beliau belum dapati hadis tentang tidak sah nikah kecuali wali dan saksi. Jadi madhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali. Ya. Ternyata madhab Syafi'i mendapati hadisnya. Ada hadis yang mengatakan tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Jadi madhab Syafi'i bilang, oh keliru. Madhab Abu Hanifah itu keliru.
Itu nggak ada hadisnya. Ini ada hadisnya yang mengatakan, begitu. Jadi kita lapang di sini, ya. Nah, kalau kita mengetahui cerita seperti ini dalam proses belajar ilmu, kita malah enak dalam beragama. Tapi kalau kita nggak ngerti, waduh repot itu sudah. Namanya madhab itu kita kiranya madhab itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kita madhab itu wajib diikuti. Wajib, ini menyelisihi madhab nggak boleh. Padahal madhab ini banyak, bukan. Madhab itu sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Karena dasar hukum kita ini kan Quran dan Sunnah, ya. Dasar hukum agama kita ini Quran dan Sunnah. Jadi apapun harus dikembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya, ya.